iguana predator alami, hama-hama serangga yang dapat merusak daun-daun alpukat. Ini adalah iguana liar yang ada secara alami di sini, di kebun samping rumah. Saya biarkan saja di sini. Ya, saya temukan sudah banyak beberapa ekor iguana di sini. Jadi ini sebuah keuntungan bagi kita. Secara alaminya, predator alami ini mengendalikan hama-hama secara alami juga. Iguana. Ini adalah contoh serangan hama yang terjadi pada malam hari. Itu daunnya sobek-sobek begitu ya, berlubang-lubang, sobek-sobek. Kemungkinan besar ini akibat hama belalang. Ini sepertinya hama belalang yang begini nih. Di sini memang banyak belalang. Kesulitan kita untuk mengontrol hama pada malam hari ya. Kalau pagi atau sore hari kelihatan belalangnya mungkin bisa kita semprot. Tapi kalau malam hari hamanya beraktivitas. Ini susah untuk ditanggulangi. Daunnya pada rusak begini. Sebagian memang masih bagus, tapi sebagian lagi ini tunas-tunas mudanya banyak yang sobek ini. Bahkan bukan hanya tunas muda, tetapi ini daun-daun tua juga dimakani ini. Kecurigaan terbesar saya adalah belalang biasanya. Ini sepertinya belalang ini, karena saya sering menemukan belalang yang hinggap. Seperti yang saya katakan tadi, kalau serangannya pagi atau sore kita bisa semprot ya. Tetapi yang sulit ini kalau malam hari, kondisi hujan, nah itu susah kita. Kalaupun kita semprot pada sore harinya, terus datang hujan malam harinya, ya hasil semprotan yang melekat di daun itu terguyur dengan hujan, sehingga kurang efektif juga. Mungkin salah satu cara antisipasinya yaitu kita pelihara predator alami. Saya juga perhatikan di sini di kebun samping rumah saya ini banyak saya temukan itu ya, iguana. Saya malah merasa senang itu banyak iguana, karena dalam pengamatan saya, iguana itu sebagai predator alami hama-hama seperti belalang ataupun apa itu namanya, mantis ya, mantis atau apa yang kakinya panjang, kepalanya bisa tegak gitu, mirip belalang tapi bukan belalang. Nah itu sepertinya itu dimangsa oleh iguana. Iguana di sini ya iguana lokalan, bukan iguana hias yang warna-warni bagus seperti itu. Tetapi tidak apa-apa, biarkan saja berkembang biak. Jadi kalau rekan-rekan melihat ada iguana di pohon alpukat, maka biarkan saja iguana itu. Bisa berfungsi sebagai predator alami untuk mengurangi serangan hama seperti belalang dan kawan-kawannya.
Ini susah memang dikendalikan karena serangan itu biasanya terjadi pada malam hari. Kalau pagi dan sore hari itu masih bisa lah kita kendalikan ya. Apalagi terlihat secara kasat mata bisa kita semprot. Tetapi ya tadi kalau malam hari apalagi hujan malamnya, ini kalau saya perhatikan biasanya selepas hujan biasanya sudah berlubang-lubang. Jadi ya malam-malam hujan, esok paginya itu banyak ditemukan daun yang berlubang-lubang seperti ini. Itu berlubang-lubang. Daunnya yang dimakan itu bukan hanya daun tua tetapi daun muda, atau bukan hanya daun muda tetapi daun tua. Mungkin tidak terlalu berpengaruh untuk pertumbuhan alpukat, tetapi sedikit banyaknya ini mengganggu ya. Yang harusnya tadinya mulus tetapi malah jadi terganggu. Sayang sekali nih daun-daunnya yang begini nih, sobek-sobek begini. Ada yang hilang separuh, ada yang hilang bahkan hampir hilang sampai ke pangkalnya, malah sobek-sobek. Oh begini nah. Jadi bukan hanya ulat-ulat begitu ya. Memang sebagian biasanya serangan hama ulat, tetapi sebagian lagi serangan dari pemakan daun pada malam hari. Dan kecurigaan saya terbesar yaitu di serangan belalang. Yang serangan itu sulit untuk dikendalikan karena terjadinya pada malam hari. Malam hari itu memang sulit. Jadi salah satu cara yang bisa kita pakai adalah memelihara predator. Alhamdulillah di sini saya perhatikan sudah banyak predator seperti iguana. Itu iguana memakani belalang dan kawan-kawan. Ya apapun itu, tetap semangat bertanam alpukat. Pada rekan-rekan, terutama rekan pemula seperti saya yang bertanam alpukat, kita terus berbagi bersama tumbuh kembangnya. Setiap hari kita perhatikan, diusahakan setiap hari ya kita perhatikan. Kalaupun memang sibuk ya mungkin beberapa hari sekali lah kita rawat, kita jaga. Semoga pada saatnya nanti ini tanaman memberikan hasil yang berlimpah dan bermanfaat dan barokah, insya Allah. Ini adalah alpukat kelut dan pertumbuhannya sudah mulai bagus ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan dukungan agar channel kita ini terus bertumbuh, dan silakan berikan masukan ataupun berbagi pengalaman di kolom komentar. Ini daunnya, wah sayang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita perhatikan ini dari sumber yang saya baca, yang kita dapatkan dari internet. Silakan browsing di internet. Salah satu makanan iguana yang paling disukai adalah jenis sayuran dan buah-buahan. Dan yang saya baca juga, iguana itu adalah hewan herbivora ya, bukan karnivora. Artinya dia lebih, makanan utamanya itu yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan menariknya, kalau kita baca lebih lanjut, di beberapa jenis makanan yang tidak boleh diberikan pada iguana, termasuk di dalamnya adalah serangga. Akan tetapi yang saya perhatikan, yang saya lihat, ini mungkin karena iguana liar ya. Tempo hari itu saya lihat iguana
sepertinya memangsa apa itu mantis namanya, kayak belalang begitu ya, belalang, semacam belalang lah, yang kakinya panjang agak bergerigi begitu. Apa bahasa Indonesianya, mantis atau belalang toda atau apa, saya kurang paham. Jadi itu serangga juga. Saya lihat iguana ternyata juga memburu bangsa serangga itu. Jadi bukan berarti tidak bisa dimakan, tetapi serangga itu kalau menurut yang kita baca ini ya tidak boleh diberikan. Mungkin ada alasan tertentu. Ya, karena iguana adalah herbivora, maka mereka harus mengikuti pola makan vegetarian. Jadi protein apapun dalam makanan akan menyebabkan gangguan pada ginjal dan hati mereka dari waktu ke waktu. Ya ini mungkin lebih cocoknya untuk iguana yang peliharaan ya. Iguana yang memang jenis iguana hias berwarna-warni bagus begitu, yang mereka memang pelihara. Akan tetapi kalau iguananya liar di alam bebas seperti yang ada di samping rumah saya ini, iguananya itu kan liar. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dia makan. Kita tidak bisa mengatur apa yang iguana makan. Ya mungkin saja dia memakan serangga-serangga apa yang didapatkan di alam. Karena belalang dan sejenisnya itu kan masuk serangga ya. Apa yang dia dapat, apa yang dia temui, ya itulah yang dia makan. Jadi kalau saya perhatikan, iguana itu termasuk predator untuk hama yang ada di tumbuhan tanaman alpukat. Ya, mungkin rekan-rekan ada yang lebih tahu, silakan berkomentar. Tetapi ini yang saya amati langsung di tanamannya, langsung di samping rumah, langsung di kebun. Ya, saya pernah melihat iguana itu menggigit semacam belalang itu, mantis namanya, saya kurang paham namanya apa namanya.